Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan absen terlebih dahulu. Pertama, Rajwa Hadir. Oke. Mas Khairil Hadir. Mas Ahmad Hadir. Iqbal Hadir. Jauzi. Hadir. Oke, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Pak. Oke, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang hadis tolong menolong. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita akan membahas satu hadis, di mana nanti kita akan membaca hadis tersebut dengan bersama-sama. Kemudian nanti kita akan memaknai makna hadis tentang tolong menolong. Kemudian yang ketiga nanti kita akan menyebutkan contoh sikap tolong menolong di dalam kelas maupun di lingkungan sekitar kita. Kemudian terakhir nanti menunjukkan sikap saling peduli dan saling membantu. Oke, sebelumnya teman-teman coba bayangkan ketika kita duduk di depan kelas, kita melihat teman kita terjatuh. Gimana cara kita menanggapi hal tersebut? Apakah kita malah membiarkannya, menertawakannya, atau malah kita meledekinya? Tentunya di dalam Islam kita dianjurkan untuk kita dianjurkan untuk menolongnya, karena dalam hadis kita itu adalah muslim. Saudara kita itu adalah saudara muslim bagi saudara yang lainnya. Adapun hadis yang menyebutkan tentang hal ini adalah ini. Kita akan membaca hadis ini. Nanti silakan kalian ikutin apa yang Bapak ucapkan. Paham ya? Paham. Oke, bisa diikutin ya. An Ibnu Syihab, An Ibnu Syihab, An Salim bin Abdillah An Salim bin Abdillah bin Umar akhbarahu bin Umar akhbarahu anna Abdillah bin Umar akhbarahu anna Abdillah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu ahul muslim al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hadati akhihi man kana Rasulullah kana Allah azza wa jalla fi hajatihi wa man farraja an muslim kurbatan farrajallah. Ulangi, kurbatan farrajallah Kurbatan farrajallah anhu biha kurbatan anhu biha kurbatan min qurbil yaumil qiyamah min qurbil qiyamah wa man satara musliman wa man satara musliman satarahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah.
Oke, jadi ini tentang hadis tolong menolong. Mas Daudi silakan dibaca artinya. Dari Ibnu Syihab bahwa Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa bersabda, seseorang muslim adalah Rasulullah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya dalam kesulitan. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa mengamalkan dari seorang muslim suatu kesulitan, niscaya Allah akan melapangkan darinya kesulitan hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Oke, jadi itu ya anak sekalian bahwa seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Ketika kita melihat saudara kita kesusahan, membutuhkan bantuan kita harus membantunya, tidak boleh membiarkannya. Kemudian ketika kita melapangkan atau membantu teman kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan urusan kita nanti di akhirat kelak. Kemudian adapun isi kandungan dari hadis ini, pertama adalah persaudaraan sesama muslim, kemudian larangan berbuat zalim, kemudian tidak membiarkan saudara kesulitan, kemudian keutamaan menolong sesama, kemudian pahala besar meringankan beban orang lain, kemudian anjuran menutup aib sesama muslim. Jadi ini adalah isi kandungan hadis ini. Nah, ketika kita juga di dalam kelas, kita harus mampu mungkin melihat teman kita, memahami teman kita ketika kesusahan, biar segera kita membantu teman yang kesusahan tersebut. Oke, itu materi pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal berikut. Nanti setiap siswa mengerjakan 2 soal ini. Oke, yang pertama kita mulai dari Razwa. Silahkan maju ke depan. Oke, silahkan dipilih di sini. Isi utama hadis Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya adalah ya, benar. Satu soal lagi. Ini menanyakan siapa? Sabar. Ini. Ya, betul. Sabar. Nah, sikap sesuai dengan hadis yang kita pelajari adalah yes, benar. Saling tepuk tangan. Oke, Mas Khairil selanjutnya. Susah nih Pak. Waduh, susah, gampang insyaallah. Menurut hadis, seorang muslim terhadap muslim lainnya tidak boleh. Wah, benar. Satu lagi, Mas. Menutup aib saudara muslim berarti benar. Bisa. Mas Amal selanjutnya. Gampang aja Pak. Ya. Contoh penerapan hadis di sekolah adalah ya, benar. Satu lagi. Orang suka menolong sesama muslim akan ya, benar. Iqbal. Hadis tersebut mengajarkan hidup dengan penuh. Ya, benar. Satu lagi.
Itu gimana tuh Pak? Jika ada teman yang mengalami masalah, sikap yang benar adalah Terakhir. Alhamdulillah. Pesan utama hadis tersebut adalah hidup saling membantu, hidup saling menjatuhkan, hidup sakarmu, hidup saling bersaing. Wah, benar. Oke, Bapak rasa kalian sudah hampir memahami seluruh isi tentang hadis tersebut, baik dari isi kandungan dan pemaknaan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa itu sudah cukup. Selanjutnya silakan diamalkan. Ketika ada teman yang membutuhkan, bisa dibantu semaksimal mungkin. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.